Halo Sobat, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Baik teman-teman netizen, perjalanan pertama kita untuk episode kali ini langsung aja saya langsung membawa kalian jalan-jalan ke Malino. Saat ini saya berada di Kota Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah pintu gerbang masuk ke Malino. Sekarang saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Kota Bunga Malino. Berwisata sambil menaiki kuda yang terbayang tentu saja seperti Tretes Malang, Kaliuran Jogja, dan Puncak Bogor. Tapi jangan salah, di Sulawesi Selatan ada juga tempat wisata yang menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati sensasi berkuda sambil berwisata. Namanya Hutan Pinus Malino yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Saat liburan, warga yang menyiapkan jasa penyewaan kuda untuk berkeliling di Hutan Pinus ini jumlahnya meningkat dari hari biasa. Maklum saja karena jumlah pengunjung saat liburan bisa membludak. Jika di hari biasa penyewa kuda ini hanya bisa mendapatkan Rp500.000 sehari, di hari libur bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah per harinya. Untuk sekali berkeliling di Hutan Pinus, penyewa kuda di Hutan Pinus ini menarik ongkos 20 hingga Rp30.000. Baik, salah satu yang jadi favorit saat berwisata di kawasan Hutan Pinus Malino ini adalah berkuda. Nah, di sini mereka membayar sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000 dan kemudian naik ke kuda dan berkeliling di kawasan Hutan Pinus. Nah, para penyewa kuda ini pun panen di hari seperti ini. Oke guys, sekarang kita mencoba gimana sih serunya naik kuda di sini. Seru banget kayaknya. Kita mau jalan-jalan. Jadi naik kudanya itu bayarnya berapa? Bayarnya Pak? 30 ya? 20? 20 Pak? 30? Oh, Rp30.000. Hutan Pinus Malino lokasinya berada di ketinggian lebih dari 1000 meter dari atas permukaan laut. Yang tentu saja membuat udara di tempat ini sangat sejuk dan mengharuskan kalian yang tidak terbiasa dengan udara dingin wajib menggunakan jaket tebal. Disebut Hutan Pinus Malino karena lokasi wisata ini ditumbuhi banyak pohon pinus. Dan inilah yang mampu menyedot pengunjung untuk datang ke Malino. Apalagi bagi mereka yang senang dengan wisata petualangan. Tak hanya menjadi tempat wisata, Hutan Pinus Malino juga berperan sebagai sumber persediaan air bagi kawasan sekitar. Jika kawasan ini sampai rusak, daerah-daerah di bawahnya akan mengalami dampak merugikan. Area sekitar sungai akan terendap dan sumber air bersih jadi kian berkurang. Konon tempat ini dulunya menjadi tempat peristirahatan Raja Goa dan keluarganya.
yang sekarang disulap menjadi tempat wisata favorit dengan tiket masuk hanya Rp3.000 per orang. Jika membawa kendaraan, tiket parkirnya untuk mobil bus Rp20.000 dan motor Rp10.000. Untuk sampai ke hutan pinus Malino, pengunjung harus menempuh perjalanan panjang dari kota Makassar sejauh 90 km. Tapi jangan khawatir, dari Malino teman-teman langsung saja kita ke SMP yang ada di kota Parepare yang mendaur ulang barang-barang keren. Keberadaan sampah plastik tentu harus diakui tidak dapat terhindarkan. Hampir di setiap penjuru lingkungan sekitar kita, sampah plastik ini mudah ditemukan. Semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, maka akan semakin bertambah pula sampah plastik yang dihasilkan. Untuk meminimalisir sampah plastik ini banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan pihak sekolah di SMP Negeri 2 Parepare, Sulawesi Selatan. Sadar akan keberadaan sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak bisa dihindari, pihak sekolah menggelar pameran gelar karya dari limbah plastik. Selamatkan Bumiku, di mana topiknya adalah bagaimana anak-anak kita menggunakan limbah sampah untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Salah satunya itu. Kemudian yang terutama adalah bagaimana karakter anak-anak kita mengetahui bahwa ternyata jika sampah-sampah itu kita gunakan dan kita olah dengan baik akan menghasilkan semua karya yang baik. Pameran gelar karya ini diikuti ratusan pelajar. Setiap pelajar memamerkan karya mereka yang ternyata sangat luar biasa. Produk layak guna dari limbah plastik buatan pelajar ini memang beragam. Mulai dari pot bunga, hiasan dinding, hingga tas cantik. Karena bentuknya yang menarik, sejumlah orang tua siswa bahkan membeli hasil karya pelajar ini. Pihak sekolah memang sengaja mengundang orang tua siswa untuk ikut melihat hasil karya putra-putrinya. Para orang tua sendiri mengaku takjub dengan pameran gelar karya. Mereka tidak menyangka pelajar ini bisa menghasilkan produk layak guna dan layak jual yang terbuat dari sampah. Baik sampah organik seperti kulit telur maupun non-organik. Perlu diketahui bahwa sampah plastik sangat sulit untuk dihancurkan. Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun agar terurai. Oleh karena itu diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik ini dapat ditangani dengan baik. Tidak kalah dengan siswa SMP, kita menuju ke SMK nih. Dan mereka punya pameran yang luar biasa. SMK Negeri 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar pameran ekspo hasil karya siswa selama masa belajar 2021 hingga 2022. Berlangsung selama 5 hari, kegiatan ini berhasil memamerkan ribuan hasil karya pelajar mulai dari aneka camilan hingga beragam jenis kerajinan pelajar. Pameran ekspo ini sebenarnya diinisiasi oleh para alumni SMK Negeri 1 Kota Parepare. Selain memborong hasil karya pelajar, para alumni ini juga membangun tempat ibadah di lokasi sekolah. Dalam pameran ini kerajinan tangan dari aneka jenis kerang menjadi pusat perhatian pengunjung. Pasalnya kerajinan tangan milik pelajar inilah yang habis diborong oleh pengunjung pameran. Baik, saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana ada pameran atau SMK Expo. Di sini banyak banget yang bisa kalian lihat, mulai dari kerajinan tangan mereka dan beberapa barang-barang bekas yang disulap jadi barang-barang yang sangat berguna dan bermanfaat. Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kalian lihat di sini. Contoh misalnya pameran kompetisi robotik juga ada, dan ada juga pernak-pernik yang terbuat dari kerang. Ini yang paling banyak karena memang Parepare dikenal sebagai daerah pesisir dan inilah yang paling banyak di sini. Sebenarnya tidak hanya kerajinan tangan yang diburu pengunjung pameran. Miniatur rumah adat dari barang bekas juga laku terjual. Belum lagi aneka jenis camilan buatan para pelajar. Selain pameran, pihak sekolah juga menggelar beberapa lomba lain seperti tari-tarian hingga robotik bootcamp. Di hari terakhir nanti juga akan dilaksanakan robotik competition yang pesertanya berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Setelah dari sekolah, kita akan menuju ke kantor polisi. Ada apa sih polisi lalu lintas nih bos? Menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan umum adalah tugas pokok dan fungsi peranan dari petugas kepolisian lalu lintas. Hal inilah yang setiap harinya dilakoni Brigpol Asri Hamzah, anggota unit patroli Satuan Lalu Lintas Polres Parepare, Sulawesi Selatan.
Hampir setiap hari, Brigpol Asri Hamzah ini melakukan patroli di wilayah Polres Parepare, khususnya wilayah yang rawan dengan kemacetan. Namun siapa sangka Polantas yang pernah meraih penghargaan sebagai salah satu polisi teladan di Mapolres Parepare ini, di sela kesibukannya aktif melatih sepak bola di salah satu sekolah sepak bola yang ada di Parepare. Sekali dalam sepekan, Brigpol Asri Hamzah memang meluangkan waktunya untuk berbagi tips dan trik dalam bermain bola di lapangan Andi Makassau. Statusnya sebagai asisten pelatih memang bertugas melatih bibit muda pemain sepak bola di kota Parepare. Ilmu-ilmu yang pernah saya dapat saya bagikan kepada mereka, dan saya juga pengen anak-anak itu bisa dekat sama polisi. Beda dengan kayak dulu mereka takut sama polisi. Saya pengen dekat dengan mereka, rangkul mereka, berbagi ilmu kepada mereka. Saat aktif bermain sepak bola, Brigpol Asri Hamzah ini sempat merasakan ketatnya persaingan saat mengikuti kejuaraan sepak bola memperebutkan Piala Suratin tahun 2004 silam. Ia juga sempat bergabung dengan tim sepak bola PS Sandek Polman, salah satu tim sepak bola kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat sebagai gelandang serang. Sejak tim sepak bola PSM Makassar menjadikan Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai home base-nya, minat bocil untuk menjadi pemain sepak bola memang meningkat. Ini membuat peserta didik sekolah sepak bola tempat Brigpol Asri Hamzah ikut melatih juga mengalami peningkatan. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah di episode kali ini, dan jangan lupa tetap jaga lingkungan. Teman-teman netizen, seperti untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.